Shalom pemirsa yang diberkati Tuhan. Bertemu kembali dalam seri pelajaran Sekolah Sabat. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur atas kesempatan yang indah ini. Kami boleh mempersiapkan hati dan pikiran kami untuk mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan, karena kami sudah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pelajaran Sekolah Sabat hari Kamis tanggal 2 November 2023. Judulnya sangat menarik saudara-saudara. Ini aku, utuslah aku. Cerita Yunus lebih dari sekedar menakjubkan. Fakta bahwa Allah bisa menyelamatkan Niniwe meskipun Yunus tidak memiliki kesaksian yang baik. Adalah pengingat yang sangat jelas bahwa tugas kita hanyalah semata-mata menjadi saluran berkat Allah. Satu-satunya pribadi yang dapat meyakinkan dan menobatkan hati. Ini adalah sebuah pengingat bahwa Allah hanya mencari para juru kabar yang mau dan rendah hati untuk mengikuti arahannya. Bacalah Yesaya 6 ayat 1-8. Ayat 1 dikatakan demikian. Dalam tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Ayat 2. Para serafim berdiri di sebelah atasnya, masing-masing mempunyai 6 sayap. 2 sayap dipakai untuk menutupi muka mereka, 2 sayap dipakai untuk menutupi kaki mereka, dan 2 sayap dipakai untuk melayang-layang. Dan mereka berseru seorang kepada seorang, katanya, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaannya. Maka bergoyanglah alas ambang pintu disebabkan suara yang berseru itu, dan rumah itu pun penuhlah dengan asap. Lalu kataku, celakalah aku binasa, sebab aku ini seorang yang najis bibir. Dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir, namun mataku telah melihat sang raja, yakni Tuhan alam semesta alam. Tetapi seorang dari pada serafim itu terbang mendapatkan aku. Di tangannya ada bara yang diambilnya dengan sepit di atas mesbah. Ia menyentuhkannya kepada mulutku serta berkata, lihat, ini telah menyentuh bibirmu. Maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Saudara, apakah yang merupakan ide utama yang dinyatakan dalam ayat-ayat ini? Ada panggilan dalam ayat-ayat ini. Allah sedang mencari seorang sukarelawan yang memiliki kemampuan. Kita bisa menjawab panggilannya dengan berserah pada pimpinannya, mendengarkan suaranya. Dan kemudian memilih untuk taat terhadap apa saja yang disampaikan kepada kita. Cerita Yunus menyatakan juga kasih Allah bagi orang yang tinggal di tempat di mana kasihnya tidak dirasakan dan suaranya tidak didengar. Sama seperti Allah menunjukkan belas kasihan kepada Niniwe, Dia juga menunjukkan belas kasihan kasih kepada sejuta manusia yang ada di kota-kota saat ini. Di mana bangunan-bangunan menggantikan pohon-pohon dan bunga-bunga, dan keributan yang terus-menerus membuat sulit bagi penduduknya
untuk tenang dan mendengar. Terhadap Niniwe, Allah berkata, mereka tak tahu membedakan tangan kanan dari tangan kiri. Yunus 4 ayat 11. Allah membutuhkan para juru kabar yang mau membawa pekabarannya tentang pengharapan kepada mereka yang dibebani dengan kesibukan dan kesusahan hidup. Yesaya mendengar sebuah suara berkata, siapa yang akan pergi? Apakah yang akan menjadi respon Anda? Tantangan di satu lembar kertas atau di dalam catatan doa Anda, buatlah daftar yang berisi 10 orang yang Anda ketahui bukan orang yang percaya. Kita akan menyebut mereka sebagai murid. Jika memungkinkan, daftarkan menurut nama mereka. Taruhlah daftar ini sedekat mungkin dengan Anda, dan untuk sisa triwulan ini, berdoalah setiap hari bagi setiap orang dari 10 murid ini. Doakan supaya Allah akan menolong Anda bisa lebih bersahabat dengan mereka yang Anda kenal ini. Berdoalah supaya Anda bisa mengembangkan persahabatan yang dalam, dekat, dan saling percaya dengan teman-teman ini. Ketika hubunganmu semakin dalam, perhatian dan dengarkanlah dengan cermat, supaya Anda bisa mengetahui kebutuhan khusus mereka dan rasa sakit mereka. Saudaraku, tantangan lebih besar. Pilihlah sebuah kota di dekat Anda dan juga sebuah kota yang ada di bagian lain dari dunia ini. Mulailah dengan mendoakan orang yang tinggal dan bekerja di masing-masing kota itu. Berdoalah supaya Allah bekerja untuk menghadirkan orang Advent di dalam kota-kota tersebut, sehingga bisa membagikan kebenaran seperti yang kita ketahui, yaitu kebenaran tentang kedatangan Yesus yang segera. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih atas pekabaran firman-Mu pada saat ini. Di mana firman-Mu ini dapat memotivasi kami, agar kami boleh benar-benar memberikan hati dan pikiran kami, agar Tuhan boleh gunakan kami sebagai alat di tangan-Mu. Walaupun kami banyak kelemahan, tapi kalau Tuhan mau, Tuhan dapat menggunakan kami, dan kami siap menyambut pekabaran-Mu. Ini aku, utuslah aku. Terima kasih Bapa. Doa dan harapan kami di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.